Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amanullah dengan NPM 22110-291. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi keuangan pribadi yang saya buat dengan menggunakan Java Swing dengan NetBeans. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung saldo secara otomatis, dan menyediakan fitur import dan ekspor data ke Excel maupun PDF. Sekarang kita masuk ke bagian UI dari aplikasi yang telah saya buat. Di bagian atas sini terdapat judul aplikasi, yaitu aplikasi keuangan pribadi, dengan menggunakan text label dan dengan menggunakan panel juga. Terus di sini di bawahnya terdapat panel input untuk memasukkan data keuangan atau data transaksi dengan deskripsi menggunakan text field area, jumlah dengan menggunakan text field area, jenis dengan menggunakan combo box, tanggal menggunakan JDate library dengan menggunakan library. Lalu di bawahnya terdapat tabel daftar keuangan atau daftar transaksi. Lalu di bawahnya lagi terdapat panel ringkasan dan tombol export ke Excel, ekspor PDF, import data. Di bagian panel ringkasan ini ada total pemasukan, total pengeluaran, dan total saldo yang nantinya berfungsi untuk menghitung pemasukan, pengeluaran, dan total saldo yang kita miliki. Gitu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memasukkan deskripsinya dulu di panel input. Misalnya saya masukkan uang bulanan, lalu jumlah kita masukkan 5 juta, jenisnya sebagai pemasukan, tanggalnya tanggal 30 November 2025. Tambah, maka di sini kita telah berhasil menambahkan uang bulanan pada tanggal 30 bulan November 2025 sebagai uang bulanan, jenisnya pemasukan, dan jumlahnya 5 juta rupiah. Di panel ringkasan sini kita melihat bahwa total pemasukan yang kita masukkan adalah 5 juta rupiah, total pengeluaran 0 rupiah karena kita tidak pernah mengeluarkan, lalu total saldo yang ada pada saat ini adalah 5 juta rupiah. Lalu coba kita tambahkan lagi jenisnya sebagai pengeluaran. Misalnya saya pengen beli kuota, lalu jumlah uangnya senilai 50.000. Tanggalnya biar sama ya, nggak apa-apa, yang kita tambah. Beli kuota sebagai jenis pengeluaran, jumlah senilai 50.000 rupiah telah berhasil diinput. Di sini terlihat total pemasukan 5 juta, total pengeluarannya 50.000 untuk beli kuota ya. Total saldo yang kita miliki itu 4.950.000 karena dipotong dengan total pengeluaran tadi. Maka dengan ini tabel input dengan jenis pengeluaran dan pemasukan itu berhasil untuk dijumlahkan di panel ringkasan sini. Lalu bagaimana jika kita ubah? Cara mengubahnya, kita klik di bagian tabel keuangan ini, lalu kita ubahnya di input keuangan, panel input keuangan. Jadi misalnya deskripsi kita ubah menjadi gaji bulanan, lalu jumlahnya kita ganti misalnya 7 juta sebagai
jenisnya sebagai pemasukan. Lalu kita ubah, maka terubah ya deskripsinya, yang tadinya uang bulanan menjadi gaji bulanan. Jadi pemasukannya sama karena tidak kita ubah. Jumlahnya menjadi 7 juta rupiah yang awalnya tadi 5 juta rupiah. Kita lihat di panel ringkasan sini, total pemasukan sudah berganti, yang awalnya 5 juta rupiah menjadi 7 juta rupiah. Dan isi saldo sekarang adalah 6.950.000 rupiah. Keren ya. Padahal padahal yang tadi awalnya 5 juta bisa jadi 7 juta, terus total saldonya sudah bisa langsung berganti dengan penjumlahan total pemasukan dan total pengeluaran langsung. Gitu sih kerennya. Terus gimana kalau misalnya kita hapus, kita misalnya mau hapus beli kuota ini, kita hapus dari aplikasi keuangan pribadi kita, maka panel table ini sudah tidak ada lagi jenis pengeluarannya. Yang tadinya beli kuota jenis pengeluaran itu ada, sekarang nggak ada lagi kan. Terus di panel ringkasan ini juga total pengeluarannya juga menjadi 0. Maka sistem udah benar-benar bisa untuk menambah, mengubah, dan menghapus. Lalu kita coba untuk ekspor ke Excel. Nah, di bagian ekspor Excel ini dia otomatis ya, nggak kayak biasanya. Kalau misalnya kita mau ekspor Excel itu ya, pasti kita tuh bakal bakal ngedit dulu ya filenya, namanya apa gitu ya kan. Nah, ini otomatis sudah dibuat karena emang saya maunya gitu sih. Jadi dia tuh filenya udah otomatis dibuat, dimasukkan ke dalam library test saya dengan nama keuangan, dan di dalamnya itu sudah terdapat tanggal, deskripsi, ya pokoknya menyesuaikan dengan tabel panel yang ada di sini. Sebagai contoh ya, nah ini ya, dia udah otomatis masuk ke dalam file keuangan, udah dibuatkan filenya sendiri keuangan. Lalu di dalamnya sudah ada tanggal, deskripsi, jenis, dan jumlah. Isi file ini berisi tabel transaksi dan ringkasan ya. Jadi ada tabel transaksinya, terus ada ringkasannya nih. Tabel ringkasannya tanggal, deskripsi yang sama tadi kayak Excel juga. Terus di sini ada tambahan panel ringkasan nih, total pemasukan 7 juta rupiah, total pengeluaran 0, saldo akhir 7 juta gitu ya. Dan sekarang coba kita import maksudnya. Coba kalau misalnya kita import ya, kita import bagian yang tadi aja. Maka aplikasi berhasil mengimport file yang tadi telah kita ekspor ya. Dan ini aplikasi telah menjadi berfungsi semua ya. Fungsi yang ada di dalam aplikasi ini semuanya telah berfungsi dengan baik. Jadi segitu saja sepertinya mendemokan aplikasi keuangan pribadi saya ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.